Duluan. Nah, gitu. Pas jalan dulu. Ya, dulu. Jangan dorong-dorongan ya, nanti jatuh. Toris. Sebelah sini, Pak. Depan. Ini ada sidang mau masuk kan? Ada sidang mau masuk di depannya. Kalem. Sambil jalan. Ya, sebetulnya menanggapi tenang ya, sambil jalannya pelan-pelan. Sebenarnya sih menanggapi sambil jalan. Yang belakang mundur. Sebenarnya sekali lagi ya, saya bicara dulu. Sebenarnya menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saya cuma ingin mengklarifikasi aja. Nanti mungkin di duplik juga akan saya sampaikan. Kalau Bang kasih jalan lu Bang ya. Sambil jalan Bang. Klarifikasi. Nggak ada udara nanti kasihan. Sambil jalan. Klarifikasi apa? Ya, jadi tanggapan yang saya akan tegaskan, mungkin saya bisa sampaikan sedikit di sini, bahwa memang dari awal saya Bang sambil jalan Bang. Saya sebagai pengguna, ya penyalahguna, memang saya nggak pernah secara menanggapinya untuk misalnya memohon bebas gitu ya, enggak gitu. Itu mungkin dilihat oleh oleh penasihat hukum sebagai proses sesuai SOP aja. Tapi kalau saya sendiri sih terus terang sih berharapnya cuman saya diberi kesempatan kembali untuk rehabilitasi ya. Karena sekali lagi bahwa menyembuhkan diri dari ketergantungan narkotika itu bukanlah hal gampang. Ini nggak kecewa Mas Faris ya? Tidak kecewa lah. Saya dalam arti kata bukan kecewa gini. Belum sampai di ujung ya, Artinya masih SOP, masih proses. Saya percaya bahwa sebagai Muslim saya percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu persis apa yang terjadi. Ya sebagai warga negara Indonesia, saya percaya bahwa negara saya ini adalah negara hukum yang memiliki hukum yang pasti, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini saya percaya kepada proses hukum yang dilakukan oleh institusi hukum yang terlibat gitu. Ya, itu aja sih sebetulnya. Jadi ya kita lihat aja ke duplik sampai vonis. Yang jelas saya intinya adalah saya ingin memperbaiki diri lebih maksimal. Ya, makasih. Jaksa soal kontribusi kepada negara itu kayak gimana? Om Faris. Anak seperti apa Mas sekarang? Oh, udah. Alhamdulillah udah selesai operasinya. Saya sekali lagi sampaikan juga ke Pergio, alhamdulillah ya operasinya sudah berjalan dengan baik, sembuh. Ayo doakan dari jauh. Sakit apa Mas? Mungkin bisa dikonfirmasi Mas? Ada gangguan, ada infeksi di saluran pencernaannya. Itu aja sih. Ya, makasih banyak. Jadi gini, ketika kita mengajukan pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan untuk dibebaskan, tentunya jaksa tidak boleh tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban berupa replik kan tertulis. Karena tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya, dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa. Ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa.
kemudian legenda musik itu seperti apa. Intinya dua itu. Jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat. Itu terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang si Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, nggak apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik? Bagi kami Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu, diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan orang-orang yang lain, subjek hukum yang lain. Ya kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda. Tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain, dalam hukum kan sama. Buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku itu tadi. Jadi di situ perbedaan penafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan-sanggahan mengenai perbedaan penafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Bang, tadi jaksa menyinggung kontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara apa? Kontribusi. Kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang sebenarnya punya kontribusi. Dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak motor, pajak PBB, kan pasti kita kontribusi kan. Sama kita tidak berantem juga kontribusi baik buat negara. Kita tidak minta kerjaan kepada negara juga kita sudah berkontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi. Nah, tadi yang jaksa pertanyakan, apakah Faris RM punya kontribusi terhadap negara? Jawabannya ada, paling enggak dia sudah bayar pajak kan begitu. Bang, terkait abolisi ke presiden seperti apa, Bang? Oh, sudah kita ajukan abolisi, permohonan abolisi kepada presiden, cuman permohonan abolisi ini kan biasanya 6 bulan. Jadi kecepatan permohonan abolisi sama kecepatan putusan lebih cepat putusan. Langkahnya apa, Bang? Langkahnya kita akan jalan ke depan sesuai langkah kita ke depan. Enggak, maksudnya selain abolisi. Nah, itu tadi selain abolisi nggak ada lagi, tinggal tunggu putusan aja. Harapannya rehabilitasi itu aja. Tapi apapun putusan majelis hakim nanti kita akan menerima karena Bang Faris RM tidak akan mengajukan. Berarti jaksa tidak mengindahkan saksi ahli dong, Bang? Jaksa tidak mengindahkan saksi ahli, juga tidak menjelekkan saksi ahli. Jadi baik antara indah dan jelek itu jaksa netral. Dalam hal ini jaksa netral. Bang, pertimbangan dari jaksa, Bang, maksudnya tidak mengindahkan ya untuk rehab karena sudah berkali-kali terlibat kasus yang sama. Tidak mengindahkan lagi. Tadi kita patut apresiasi karena jaksa tidak mengindahkan, kita juga tidak menjelekkan. Jadi netral lagi. Dia jaksa juga bilang apa? Ini Faris RM udah berkali-kali nggak bisa dipercaya. Apakah nanti abang gimana supaya bisa menunjukkan kepercayaan ke publik bahwa Faris RM nggak pakai lagi? Banyak kita manusia berdosa kan, berkali-kali berbuat dosa, Tuhan tetap terima aja kalau kita bertobat. Gitu kita harapkan manusia juga begitu. Walaupun berkali-kali buat dosa, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tuhan juga begitu kan, mudah-mudahan ada pertobatan terakhir. Tapi bikin dosa lagi tetap aja Tuhan terima juga, ya. Bang, Kepala BNN kan menyatakan bahwa pengguna itu nggak boleh ditahan. Kepala BNN. BNN nggak ngomong begitu. Pengguna narkotika itu tidak boleh dihukum penjara. Bang. Tapi kemudian sebaiknya direhabilitasi. Itu aja. Apa yang dikomunikasikan terakhir dengan Faris ini sudah ada komunikasi? Tadi? Ya mungkin sebelum-sebelumnya atau sebelum. Oh, tadi paling terakhir komunikasi paling terakhir Bang Faris RM gimana? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Udah itu aja. Tapi dia udah legowo ya atau? Ya, udah legowo. Thank you, Bang. Faris